Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Safira Sandi dari kelas manajemen 23C. NPM saya 234111028. Di sini saya akan memberikan analisis saya terhadap dua artikel yang diberikan. Artikel pertama yaitu tentang uang digital, pengertian mekanisme dan dampaknya. Artikel kedua yaitu tentang kebijakan moneter, pengertian instrumen, tujuan, dan contohnya. Oke, kita mulai dengan artikel pertama. Uang digital, pengertian mekanisme, dan dampaknya. Artikel ini membahas tentang uang digital dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengertian, mekanisme, dan dampaknya. Uang digital adalah bentuk uang yang ada dalam bentuk digital atau elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara online. Artikel ini menjelaskan bahwa uang digital dapat berupa mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau Ripple. Mata uang kripto ini menggunakan teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi yang aman dan terdesentralisasi. Dalam artikel ini dijelaskan mekanisme penggunaan uang digital. Transaksi menggunakan uang digital dilakukan melalui teknologi blockchain yang memungkinkan pencatatan transaksi yang terdesentralisasi dan terverifikasi. Keamanan transaksi ini diperkuat dengan adanya enkripsi yang melindungi data pengguna. Selain itu, uang digital juga memungkinkan transaksi yang cepat dan efisien karena tidak melibatkan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Dampak dari pengguna uang digital juga dibahas dalam artikel ini. Beberapa dampak positif yang disorot adalah kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pengurangan biaya transaksi dan inklusi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional. Uang digital juga dapat memfasilitasi transaksi lintas negara dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional. Namun, artikel ini juga menyebutkan beberapa dampak negatif seperti resiko keamanan digital, volatilitas nilai mata uang kripto, dan potensi penggunaan uang digital untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selanjutnya yaitu artikel kedua, kebijakan moneter, pengertian instrumen, tujuan dan contohnya. Artikel ini membahas tentang kebijakan moneter yang merupakan tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan stabilitas sistem keuangan. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengertian, kebijakan moneter, instrumen yang digunakan, tujuan yang ingin dicapai, dan contoh-contoh kebijakan moneter yang pernah diterapkan di Indonesia. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Bank Sentral memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan moneter. Salah satu instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter adalah suku bunga. Suku bunga ditetapkan oleh bank sentral dapat mempengaruhi tingkat inflasi, pertumbuhan kredit, dan investasi. Selain itu, cadangan wajib juga merupakan instrumen kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatur likuiditas perbankan. Bank sentral juga dapat melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan likuiditas dan suku bunga di pasar uang. Artikel ini juga memberikan contoh-contoh kebijakan moneter yang pernah diterapkan di Indonesia. Misalnya, penyesuaian suku bunga
penyesuaian suku bunga acuan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, artikel juga membahas tentang intervensi valuta asing yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berdasarkan kedua artikel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa uang digital dan kebijakan moneter merupakan topik yang penting dalam konteks ekonomi. Uang digital memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi, namun juga memiliki dampak yang perlu diperhatikan terhadap sistem keuangan dan masyarakat. Sementara itu, kebijakan moneter merupakan instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Penerapan kebijakan moneter yang tepat dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Baik, terima kasih. Sekian analisis saya terhadap dua artikel tersebut. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.